Allah yang memberi petunjuk, ya. Allah yang memberi petunjuk, berinfaklah karena mencari ridha Allah. Ketika saya memberi petunjuk kepada orang lain, tanda kutip dulu ini karena sudah pelanggaran kata-kata lagi pelanggaran. Harap Anda mengerti, ya. Ini pembahasannya saja. Ketika saya memberikan petunjuk kepada orang lain, ya, maka saya berkeyakinan bahwa saya hanya mengembalikan petunjuk itu kepada Allah. Ya. Karena kalau petunjuk itu tertahan pada saya, itu berat tanggung jawabnya. Tetapi ketika saya berikan kepada orang lain, maka itu petunjuk itu saya kembalikan kepada Allah supaya ya beban saya menjadi ringan. Ya. Berikan petunjuk itu kepada Allah dengan cara apa? Dengan berbagi kepada orang lain. Ya. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada orang lain, ya. Yang ada hanya Allah. Lalu kemudian ketika saya menerima petunjuk, ya, berarti saya posisiku sebagai hamba, ya, bukan sebagai Allah, ya. Maka apa yang harus saya lakukan ketika menerima? Nah, itu diperintahkan supaya berinfaklah kamu di jalan Allah. Berinfak di jalan Allah dengan harta dan dirimu. Sebentar kita lebih jelas tentang harta dan diri. Kita bahas dulu tentang harta. Kita baca mulai dari surat kedua ayat 272. Surat kedua ayat 272. Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri, dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridho Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi. Ya. Jadi dikaitkanlah antara mendapat petunjuk, memberi petunjuk, ya, dengan harta yang kamu nafkahkan. Perhatikan, memberi petunjuk berkaitan dengan ilmu, ya. Menginfakkan harta berkaitan dengan harta. Ya. Yang memiliki ilmu tidak memiliki harta, ini disebut sebagai orang lumpuh. Dikiaskan sebagai orang lumpuh. Yang memiliki ilmu tetapi tidak memiliki harta, itu dikiaskan sebagai orang yang lumpuh. Yang memiliki harta tidak memiliki ilmu disebut sebagai orang yang buta. Kedua orang ini diberi tongkat, ya, diberikan tongkat. Jika yang lumpuh tidak memakai yang buta, dia hanya berjalan sendiri menggunakan tongkat, maka dia akan berjalan terseok-seok, lambat, meskipun dia melihat jalanan. Meskipun dia melihat jalan, dia melihat tujuan, dia mengetahui kemana arah berjalan, ya, tetapi karena lumpuh, ya, meskipun dengan tongkatnya, dia akan berjalan terseok-seok. Terseok-seok seperti apa ya? Lambat, ya, sangat lambat. Sebaliknya, jika yang buta berjalan sendiri, ya, kita tahu yang buta, ya, meskipun dia menggunakan tongkat, ya, meskipun dia menggunakan tongkatnya, ya, maka dia berjalan meskipun jalannya cepat, tetapi dia berjalan tak tentu arah, ya, tidak tertentu arahnya, ya, tidak melihat kemana tujuannya, tidak mengetahui jalan apa yang dilaluinya.
sehingga ya sampai suatu waktu habis ya, masa pakainya sudah habis, dia tidak sampai kepada tujuannya. Sedangkan si lumpuh tadi karena lambat sekali berjalan, tujuannya sudah diketahuinya, tetapi karena ya perjalanannya lambat sehingga sampai batas waktu tertentu dia juga tidak sampai kepada tujuannya. Ya. Olehnya itu dikiaskanlah dalam cerita ya, si lumpuh ini harus berdampingan dengan yang buta ya. Yang lumpuh berdampingan dengan yang buta. Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh si buta ini, karena badannya kuat, maka dia menggendong ya, menggendong si lumpuh, lalu mereka berjalan bersama-sama ya, sambil mendengarkan kemana arah yang diarahkan, yang dijelaskan oleh si lumpuh ini. Nah, itu si buta harus ikut kepadanya ya, si buta harus ikut kepadanya. Inilah ya bentuk kerjasama, saling memberi, saling tolong menolong antara orang yang berilmu dengan orang yang berharta. Kedua-duanya akan sampai kepada tujuan dengan waktu yang tepat, dengan waktu yang sama, dengan catatan mereka harus bekerja sama. Ya. Tidak boleh saling iri, saling dengki. Yang menjadikan selama ini terhambat perjalanannya ini adalah karena antara yang berilmu dengan yang berharta selalu saling iri, tidak mau bekerja sama. Itulah yang terjadi, sehingga ketika sampai pada waktunya, maka yang memiliki harta akan dimintai tanggung jawab yang berat terhadap harta yang dimilikinya, yang memiliki ilmu akan dimintai tanggung jawab yang berat terhadap ilmu yang dimilikinya. Ya, jadi keduanya ini harus berbagi, Siapa yang membagi berarti dia mengambil posisinya sebagai ya khalifah Allah. Dan siapa yang dibagikan kepadanya, dia posisikan dirinya sebagai hamba. Ya, kalau dia sebagai hamba, maka dia harus berterima kasih. Ya. Berterima kasih, berinfak di jalan Allah. Ya, jadi baik si lumpuh maupun si buta tidak boleh juga menerima bantuan satu sama lain, karena ya saling membantu ya, saling membantu. Kemudian ketika satu sama lain ini saling memberi, maka hendaklah tujuannya itu adalah hanya untuk mencari keridhaan Allah ya, keridhaan Allah. Demikianlah ketika Allah memberikan petunjuk kepada manusia, selalu jatuh kepada orang yang membutuhkan orang lain ya, selalu jatuhnya kepada orang yang membutuhkan orang lain, tidak berjalan sendiri, supaya dengan ilmunya itu bisa bermanfaat bagi dirinya. Demikian pula dengan yang punya harta, supaya dengan hartanya bisa bermanfaat bagi dirinya. Kita lanjutkan surat kedua ayat 273. Surat kedua ayat 273. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang jalan Allah. Jadi dia yang tidak dapat berusaha di bumi, yang orang yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri. Allah Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, Allah Maha mengetahui. Ya. Oke, jadi apa yang disebut dengan fakir? Apa bedanya fakir dengan miskin? Ya. Apa bedanya fakir dengan miskin? Ya. Kalau miskin itu ada kekurangan pada diri kita, di mana kekurangan ini membutuhkan orang lain yang memiliki kelebihan. Ya.
Tetapi ada kelebihan yang saya miliki tadi, ya. Ada kelebihan yang saya miliki yang ya ini kelebihan ini dibutuhkan oleh orang lain. Jadi apa yang dibutuhkan oleh orang lain itu disebut dengan kata miskin, sedangkan apa yang kita miliki lebih daripada orang lain itu yang disebut dengan kaya. Ya. Adapun fakir ini ya dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bisa memberikan kepada orang lain. Ya. Sama sekali tidak memiliki kemampuan. Dibahasakan itu seperti orang yang kalau makan pun dia tidak mampu menggerakkan tangannya, harus disuapi. Ya. Tidak mampu berjalan, tidak mampu melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat kepada orang lain, itu disebut dengan fakir. Nah, ketika seseorang menginfakkan dirinya secara utuh untuk berada di jalan Allah, ya, dia sudah mengorbankan dirinya untuk berada di jalan Allah, itu yang disebut dengan fakir, ya. Kenapa disebut fakir? Padahal dia bisa memberikan kemampuan pengetahuannya dengan kepada orang lain. Dia meyakini bahwa dia sendiri tidak berpengetahuan. Bisa dipahami itu ya? Dia sendiri tidak berpengetahuan. Nah, lalu kemudian yang bersangkutan ini menyampaikan kepada yang memiliki harta untuk berinfak, yang tadinya dia memiliki kemampuan untuk memberikan hartanya di jalan Allah, karena dia diberikan harta yang banyak oleh Allah, suatu ketika sampai pengetahuan datang kepadanya, dia juga berada pada posisi yang fakir. Artinya, dia pun akan menyadari bahwa dia juga tidak memiliki kemampuan. Yang melakukannya itu adalah Allah. Oleh karena itu, sehingga kedua-duanya berada pada posisi fakir, tidak memiliki kemampuan apa-apa. Berarti dia sudah menyerahkan dirinya kepada Allah, baik yang berilmu maupun yang berharta. Jadi dua-duanya sama, kedudukannya sama, ya. Antara yang memiliki ilmu dengan yang memiliki harta, kedudukannya di jalan Allah itu sama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang lebih hebat. Ya. Yang menjadi masalah adalah ketika kedua-duanya ini saling merasa lebih baik daripada yang lain, ya saling iri, akhirnya justru keduanya itu tidak akan sampai kepada tujuannya dengan selamat. Olehnya itu, ya, ketika kesempatan itu datang, ya, jangan berkeyakinan, jangan berpikir bahwa biarlah nanti Allah yang memberinya makan. Ya, padahal seharusnya ada kesempatan untuk memberi makan. Oke, kita paham? Tidak boleh juga terlalu belak-belakan ya. Kita mengerti sendiri, kita paham sendiri. Ya, setelah itu berjalanlah di jalan Allah, jangan saling iri. Oke. Apa maksudnya di dalam Al-Quran? Apa maksudnya larangan menjual ayat-ayat Allah dalam Al-Quran? Bagus, pertanyaan yang bagus ini. Kita baca surat 2 ayat 41. Surat 2 ayat 41. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepada. Ya. Jangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Yang mana yang disebut dengan harga murah? Samanan kalila, nilai yang sedikit. Ya. Inamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Karena niat inilah yang menjadikan ya apa yang kita miliki sebagai tanda-tanda dari Allah, ya, itu menjadi tertukar dengan nilai yang sedikit karena niat.
Jadi yang disebut dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit itu adalah ketika kita berinfak, baik berupa ilmu maupun berupa harta, ya. Kita berinfak dengan tujuan apa? Ya, supaya dianggap sebagai, nah itu nilai yang rendah. Karena kita mengharapkan dunia. Di dunia ini kita dianggap sebagai seorang yang dermawan. Di dunia ini kita dianggap sebagai orang yang berilmu, sebagai ulama. Di dunia ini kita dianggap sebagai seorang pahlawan karena berjuang, karena menolong. Itulah disebut dengan menjual ayat-ayat Allah dengan nilai yang sedikit. Jadi baik yang berilmu maupun yang berharta bisa dikatakan dia menjual ayat-ayat Allah dengan nilai yang sedikit. Yang berilmu mau dipanggil sebagai ulama, mau dipanggil sebagai ustaz, sebagai kiai, terjuallah ayat-ayat Allah yang ada pada dirinya. Yang berharta mau dianggap sebagai dermawan, mau dianggap sebagai pahlawan, menjuallah dirinya dengan ayat-ayat menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Bisa dipahami ya? Jadi bukan kita mengundang seorang ustaz berceramah kemudian diberikan uang yang banyak, ya, puluhan juta, lalu muncullah kata-kata keluar bahwa Pak Ustaz itu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, ya. Keliru ya, tidak seperti itu. Saya katakan tadi, ketika yang berilmu dan yang berharta ini saling iri satu sama lain, maka dua-duanya tidak akan sampai kepada tujuannya dengan cepat, dengan selamat, ya, cepat-tepat. Ya. Meskipun ya biasanya yang berilmu lebih cepat datang, lebih dekat datangnya dibandingkan dengan yang memiliki harta tetapi buta. Ya. Dia pikir dengan hartanya, dengan kecepatannya bergerak, dia bisa cepat sampai, ternyata justru tujuannya lebih ternyata di belakangnya dia bergerak lebih menjauh dengan gerakan yang sangat cepat, menjauhi tujuan. Oke, jadi pentingnya kerjasama antara yang lumpuh dan yang buta, yang berilmu dan yang berharta. Kita baca surat 39 ayat 47. Surat 39 ayat 47. Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai segala apa yang ada di bumi dan ditambah lagi sebanyak itu, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari azab yang buruk pada hari kiamat. Ya. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu tidak pernah mereka perkirakan. Perhatikan, orang-orang yang zalim mempunyai apa yang ada di bumi. Kata bumi itu kiasan dari jasad, dan ini yang bermakna harta, ya. Ini kiasannya bagi orang-orang yang berharta. Dia memiliki apa yang ada di bumi semuanya. Dia mau tebus dengan ini karena ya, dia sudah melihat akhirat itu. Ternyata di akhirat itu dibutuhkan ini, ya. Dan dia mau menyerahkannya di sana pada saat itu. Di sana sudah tidak diterima lagi, ya. Harusnya pada saat sekarang, ya, apa yang ada di bumi ini maksudnya pada jasad kita, seluruh kemampuan yang ada pada jasad kita, kita gunakan untuk, ya, berjihad di jalan Allah. Jadi itu bagi yang memiliki harta. Kita lihat yang memiliki ilmu, surat 3 ayat 91. Surat 3 ayat 91. Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Ya, jadi kata-kata emas sepenuh bumi itu ada makna lain.
ya, bukan hanya harta. Kata emas sepenuh bumi berarti dia sudah mencapai ini ya, yang dikiaskan dengan ya sinar keemasan. Inilah yang disebut dengan berilmu, ini yang disebut dengan berharta, ya. Ini yang disebut dengan berilmu. Nah, orang berilmu ini juga dia kafir kepada Allah, maka ya dikiaskan dia sebagai orang yang lumpuh. Orang yang lumpuh tidak mau berbagi dengan yang buta. Itu disebut dengan kafir, ya. Orang kafir, kenapa orang kafir disebut kafir? Karena ya bahasa tadi, orang kafir itu enggan memberi makan kepada orang yang kelaparan. Ya. Dia berkeyakinan bahwa ya nanti Allah yang beri makan dia. Ya. Sebutlah dia kafir. Jadi yang berilmu dengan yang memiliki harta, dua-duanya akan celaka jika keduanya tidak saling bekerja sama, ya.